warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Senang sekali saya Elva Septi Alfani dapat menjumpai Anda lagi dalam acara Dasar-Dasar Manajemen. Saat ini kita sedang berada di TK TPA Miftahul Jannah, salah satu sekolah non-formal, sekolah agama non-formal yang berada di Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. TK TPA Miftahul Jannah ini merupakan salah satu sekolah pilihan para orang tua untuk menitipkan anak-anaknya dalam mempelajari agama di sela-sela pendidikan formalnya. Untuk informasi selanjutnya, kita simak yuk tayangan berikut ini. TK TPA Miftahul Jannah yang merangkap sekaligus dengan DTA Miftahul Jannah ini berlokasi di Jalan Neglasari 2, RT 3 RW 5, Kelurahan Pasanggerahan, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Sekolah ini didirikan pada tahun 1999 di bawah naungan Yayasan Yahra Salam. Tokoh yang paling berjasa dalam melahirkan DTA Miftahul Jannah adalah pasangan suami istri yaitu Ibu Lilis Mulyati dan Bapak Unang Hermawan yang saat ini sebagai pengurus Yayasan Yahra Salam. Beliau begitu sangat peduli terhadap pendidikan. Pada lembaga pendidikan formal baik non-formal seperti TK TPA Miftahul Jannah, manajemen beserta ruang lingkupnya merupakan salah satu komponen utama yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan rencana pendidikan, mengarahkan proses mekanisme pendidikan, tolak ukur keberhasilan dan kualitas hasil pendidikan. Dengan manajemen dan ruang lingkupnya, suatu lembaga pendidikan akan terarah, terstruktur, dan terencana. Oleh karenanya, pembenahan ruang lingkup manajemen harus senantiasa dilakukan secara berkesinambungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lagi ada di TK TPA Miftahul Jannah. Nah, sekarang saya lagi bersama dengan kepala sekolah ya Ibu. Ya, kebetulan kepala sekolah TK-nya ya. Ya, maaf Ibu atas nama siapa? Lilis Mulyati. Baik, Ibu mohon maaf nih sebelumnya. Saya mau izin bertanya, bagaimana sih manajemen pendidikan di sekolah ini, terutama pada perencanaan pengembangan disiplin peserta didik di sini? Yang pertama, kita menggunakan kebetulan kita menggunakan kurikulum untuk madrasah diniyah ya Teh ya. Ya. Kita karena di tempat saya kebetulan ada taman kanak-kanaknya juga dan ada madrasah diniyahnya juga, diniyah tahmiliyah. Jadi kalau untuk yang madrasah diniyah dalam manajemen perencanaannya kita dalam hal perencanaan kita sudah sebelumnya itu sudah menggunakan kurikulum yang sudah disediakan dari pihak Departemen Agama, tapi kita juga mengambil kurikulum dari yang lainnya. Jadi kita tidak khusus langsung semuanya dari Departemen Agama. Kemudian kita membagi mengelompokkan setiap anak sesuai usia atau sesuai kelas di SD-nya. Kalau di SD-nya dia kelas 1 berarti tahapannya di sini juga sama kelas 1. Jadi kalau di SD-nya kelas 2 di sini juga sama kelas 2 sampai kelas 6. Nah, kemudian dari segi pembelajaran juga berbeda. Jadi kita ada sesuai kurikulum ada tahapan-tahapannya. Untuk kelas 1 berarti tahapannya tahap awal gitu ya, kalau tangga itu ibarat. Jadi enggak terus ada pengelompokan juga. Nah, untuk pembagian kelas karena kebetulan di SD kita kan mengikuti anak-anak yang sekolah di SD. Kalau di SD-nya pagi ya berarti ke tempat kita belajar di madrasah diniyah disesuaikan, mungkin ada yang siang atau ada yang sore. Nah, dalam pembagian kelas juga sama. Jadi tetap kalau kita satu kelompokan ada jadi maksudnya gini, di kita itu kan ada yang ngajinya ada yang jam 7, ada yang jam 1 siang,
ada yang jam 4 sore. Nah, itu disesuaikan juga dengan jadwal waktu sekolah di SD, jadi tidak mengganggu pembelajaran di SD. Jadi kalau kalau di SD-nya dia sekolahnya pagi, dia bisa punya pilihan antara dia ngambil jam 1 siang atau jam 4 sore. Nah, dan dalam pembelajaran juga tetap terpisah. Untuk yang kelas 1 ya pembelajarannya kelas 1 lagi. Untuk yang kelas 2 ya kelas 2 lagi sama gitu. Jadi kita tidak mencampur adukan, tidak, karena pembelajarannya berbeda antara pelajaran kelas 1 kelas 2 dan itu semua dikelompokkan. Karena kalau kalau seperti itu berarti ada istilahnya kan udah ada bagian-bagiannya ya. Jadi nggak, jangan sampai seperti begini. Anak kelas 1 dicampur dengan anak kelas 2 terus pelajarannya sama, ya tentu kayaknya kurang adil ya. Jadi yang untuk kelas 1 ya dengan kelas 1 lagi pembelajarannya, itu dalam manajemen uh, uh, yang ada di Diniyah Takmiliyah Miftahul Jannah. Baik, jadi kan dengan masing-masing kelasnya pasti kan dengan guru-guru yang berbeda, apakah dengan guru yang berbeda atau dengan guru yang sama? Berikut dengan SDM yang di sininya seperti apa gitu? Iya. Kebetulan setiap di sini ada wali kelas ya. Jadi untuk contohnya untuk kelas 1 ada wali kelasnya, ada namanya Teh Nur gitu. Kebetulan masih muda jadi kita bilangnya Teteh belum. Ada yang kelas 1 kelas 2 Teh Nur. Nanti yang kelas 3 adanya namanya Teh Ilma. Nanti yang kelas 4 mungkin sama saya, dan kelas 4 kelas 5 oleh saya gitu. Untuk yang kelas 6 dan SMP ada dengan Bapak Unang ya. Jadi sebenarnya sih seharusnya memang satu kelas satu guru, tapi karena ada sesuatu dan lain hal, diantaranya masalah dana, jadi kita mengambil guru hanya jadi kebetulan kita ada merangkap kepala sekolah merangkap juga dengan guru, jadi gurunya ada 5 dengan Hanif. Hanif ya, dengan Hanif. Jadi gurunya itu 3. Di sini tuh ada 3. Maksudnya 4 dengan saya dan 5 yang merangkap kepala sekolah. Jadi ada bagiannya masing-masing gitu. Jadi ada yang satu guru itu memegang satu kelas, ada yang satu guru itu memegang 2 kelas. Apakah ada kriteria khusus bagi pengajar di sini? Oh, ada. Di antaranya yang pertama ya dia setidaknya harus paham, setidaknya pernah dia belajar agama gitu. Di antaranya kebetulan alhamdulillah yang di saya ini lulusan pesantren, yang 2 orang lulusan pesantren, yang satu lagi mungkin dari madrasah aliyah, minimal satu guru itu udah minimal bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Tapi alhamdulillah untuk saat ini kita kebetulan saya ngambil guru yang dari lulusan pesantren, jadi lebih bisa dipercaya gitu. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana manajemen mutu di sini? Maksudnya seperti manajemen administrasi mungkin? Oh iya, ya. Dalam administrasi kita memang semuanya juga pasti kan memerlukan dana ya. Kebetulan alhamdulillah dari anak-anak, maksudnya itu dari orang tua kita memungut per bulan hanya 30.000. Nah itu dari uang itu kita kelola untuk honor guru dan untuk biaya yang lainnya. Karena ya bagaimanapun juga tetap kan kita memerlukan dana ya, tapi untuk saat ini kebetulan saya tidak ada donatur, jadi hanya mengandalkan uang iuran dari siswa. Bagaimana dengan manajemen prasarana di sini? Apa ada perencanaan untuk menambah sarana-prasarana? Ya, insya Allah. Kita sudah ada, kita kan sebenarnya kebetulan di tempat kita itu memang tidak khusus untuk anak seninya, jadi ada taman anak-anaknya juga. Jadi untuk saat ini memang masih cukup lah, tapi insya Allah kita punya rencana di 2 tahun yang akan datang kita mau menambah 1 lantai lagi. Jadi kita sekarang ada 2 lantai ya, lantai 1 sampai lantai 2, nanti rencananya
2 tahun yang akan datang insya Allah lantai 3. Jadi kita punya 3 lantai kelas. Jadi satu lantai itu ada bisa untuk 2 kelas. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti di 2 tahun yang akan datang kita sudah punya 6 kelas. 6 kelas. Mudah-mudahan insya Allah. Untuk marketing, maksudnya pemasaran, kan biasanya sekolah itu suka punya brosur atau untuk menarik peminat siswa-siswa untuk mendaftar ke sekolah sendiri, itu apakah di sini memilikinya, Bu? Kalau untuk yang taman kanak-kanak memang kita menggunakan brosur, tapi ternyata yang saya rasakan justru yang lebih sebenarnya yang lebih apa ya, lebih dipercaya itu justru kayak sistem apa ya, rekomendasi. Nah, itu yang lebih ternyata saya alhamdulillah ya, setiap namanya berusaha setiap tahun kita bikin brosur untuk yang TK, tapi ternyata kadang-kadang nggak kepakai juga. Alhamdulillah brosur belum disampaikan tapi murid udah memenuhi target gitu. Apalagi yang madrasah diniyah, kalau madrasah diniyah kita memang tidak membuat brosur karena tanpa brosur pun alhamdulillah itu setiap tahun itu pasti selalu ada gitu lah, banyak lah gitu. Ada seperti gini, kita di madrasah diniyah paling target kita menerima 20 anak gitu ya, tapi ternyata yang daftar sampai 30, kadang sampai 40 anak gitu. Jadi saya nggak berani membuat brosur karena tanpa brosur pun tetap yang daftar banyak gitu. Karena kapasitas pertama kapasitas guru, yang keduanya kapasitas kelas ya. Tapi kan kalau yang namanya madrasah diniyah, masa kan kita menolak ya, meskipun kita sebenarnya udah penuh gitu. Taruh untuk kelas 1 aja kita sekarang target, padahal untuk kelas 1 kita hanya maksimal itu punya murid hanya dibatasi 25. Tapi ternyata karena yang banyak mendaftar, akhirnya yang kelas 1 bisa nyampe 30 anak. Yang kelas 2 kita ya pokoknya sebenarnya kita target itu satu kelas 25, ternyata lebih dari itu. Justru yang lebih cepat itu rekomendasi dari orang tua, dari mulut ke mulut lah istilahnya gitu ya. Jadi kita untuk madrasah diniyah tidak pakai brosur. Untuk manajemen kewirausahaan sendiri di sekolah ini, Bu, apakah? Alhamdulillah ya, kebetulan karena kita juga banyak banyak anak-anak ya, murid ya, setidaknya kita buat ya kantin kecil-kecilan gitu. Tapi alhamdulillah dari hasil kantin itu bisa bukan menutupi ya, jadi kalau ada kekurangan ya bisa lah untuk menutupi sedikit-sedikitnya untuk honor guru gitu, dari hasil jual kantin, dari kantin. Untuk sekolah di sini juga, apa ada kontribusi dari masyarakat sekitar, Bu, dalam pengembangan di wilayah lingkungan sekolah? Ya jelas pasti ada kontribusi dari masyarakat sangat, karena alhamdulillah jadi masyarakat kan mendukung gitu. Mungkin kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, saya juga tidak akan bisa bebas seperti ini gitu kan. Setidaknya tetangga terdekat itu kena ininya juga, seperti bising gitu karena banyaknya anak gitu. Tapi alhamdulillah semuanya mendukung dan menyetujui dan mendukung adanya madrasah diniyah di sini gitu. Madrasah diniyah dan TK di sini dari masyarakat. Alhamdulillah. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya tanyakan, Ibu. Mohon maaf atas mengganggu waktunya, Ibu. Tidak apa-apa. Terima kasih. Warganet, informasi tadi merupakan salah satu penutup dari acara kali ini. Saya Elva Septi Alfani pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.